semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng aku Zia. Hai guys, balik lagi bareng aku Zia. Di video kali ini aku bakal kasih kalian rincian gimana caranya ngadain nikah mewah dan meriah dengan budget 20 juta. So, aku bakal rinciin serinci-rincinya pertanyaan kalian di video aku sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, jangan lupa tonton videonya. Nanti aku taruh linknya di atas. Nah, sebelum aku mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, and share ke semua media sosial yang kalian punya. Aku bakal cerita sedikit dulu sebelum aku masuk ke rinciannya. Jadi aku sama suamiku itu udah pacaran 11 tahun. Nah, di tanggal 1 Desember 2019 kita akhirnya memutuskan untuk menikah. Nah, karena dari awal aku sama suamiku tuh punya prinsip kalau kita yang nikah ya berarti itu akan pakai uang kita aja gitu kan, tanpa meminta bantuan orang lain ataupun orang tua. Jadi ya udah, kita berusaha semua punya uang berapa, punya budget berapa, terus kita buatlah pesta sesuai dengan budget kita. Jadi inilah kira-kira budget aku seperti yang aku udah bikin di video kemarin. Jadi aku kali ini akan kasih rinciannya ke kalian. Nah, seperti yang kalian tahu, budget pernikahan aku yang lalu itu kita bener-bener cuma punya uang 20 juta. So, bayar banget aku ya. Lanjut aja ya guys. Oh, by the way, sorry kalau kalian lihat backgroundnya agak beda karena aku baru aja pindah rumah. Jadi ini jendela aku belum sempet aku hordengin, baru aku kasih kardus buat nutupin karena itu tembus pandang dari luar. So, oke. Lanjut ya. Aku sambil ngeliat catatan aku. Nah, seperti yang kalian tadi aku udah bilang, aku itu dapat uang dari suamiku untuk rayain pesta pernikahan itu 20 juta. Nah, aku bakal rinciin biaya-biaya yang kita keluarkan untuk nikah gitu kan. Terus yang pertama adalah biaya pelampang atau tenda atau apa ya kalian nyebutnya ya. Ya pokoknya itulah tenda ya guys. Nah, tenda ini aku dapat harga 16 juta. Ya betul, 16 juta. Nah, 16 juta itu udah termasuk paket tenda nomor 2. Aku dapat tenda nomor 2 yang lumayan besar banget gitu ya kan, kayak satu lapangan gitu tendanya. Udah lumayan banget untuk tamu undangan aku 800 orang. Catat ya guys, karena ini penting. Aku undang 800 orang, itu berarti makanan yang aku harus sediakan adalah kali 2-nya, tapi nanti itu aku akan bahas di bawah ya guys. Jadi untuk uang tenda, aku pilih tenda nomor 2 dengan harga 16 juta. Apa aja yang udah masuk ke dalam tenda atau pelampang itu paketannya? Aku udah dapet 3 kali baju pengantin. Iya, aku udah dapet baju akad sama baju resepsinya 2 kali. Itu aku bebas pilih. Untuk baju akad aku pakai baju putih dan pilih 2 baju resepsi. Terus baju orang tua dari pihak laki-laki dan orang tua dari pihak perempuan, 4 dayang-dayang atau penjaga tamu atau penerima tamu guys maksudnya. Jadi aku dapat baju kayak gitu. Aku dapat 1 baju akad, 2 baju resepsi, baju orang tua kedua belah pihak, dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, terus penerima tamu atau dayang-dayang 4 orang. Terus aku dapat janur 2, janur yang besar banget untuk di depan, maksudnya untuk di pintu masuk gitu, sama 1 janur kecil untuk di pintu keluar. Jadi aku dapat 2 janur dari pelampangnya. Nah, terus aku juga dapat bunga melati. Jadi kan kalau kalian acara resepsi itu pas akad kalian ditempelin bunga melati itu. Nah, itu aku dapat paketannya dari si pelampangnya. Jadi aku dari harga 16 juta itu aku dapat paketan yang tadi aku sebutin ya guys. Untuk hairdo aku nggak hairdo karena aku hijab. Nah, itu pun dilakukan dari pelampangnya gitu. Jadi dari tenda itu yang aku kan dapat baju. Nah, terus dia kayak pakein aku hijab dunya juga gitu. Walaupun makeupnya aku nggak pakai mereka. Sebenarnya bisa aja guys pakai makeup tenda gitu kan, dengan harga yang juga murah. Paketannya langsung lengkap gitu loh, kayak ada paketan tenda, tapi aku kurang suka sama makeupnya, jadi aku nggak ambil makeup barengan tenda itu gitu. Tapi kalau kalian guys suka sama tendanya, suka sama makeup dan tendanya gitu, misalnya di daerah rumah kalian gitu ada paketan antara tenda dan makeup dan juga baju, aku sih better ambil paket aja karena nggak pusing gitu. Jadi kalian nggak nyari-nyari tukang makeupnya belum dateng ya, ininya belum dateng. Oke, itu
catat ya guys, itu 16 juta aku pakainya. Nah terus aku tadi seperti aku bilang, aku ngundang 800 orang. Itu berarti kalau aku mau nyediain makanan, aku harus kali 2. Jadi aku nyediain sekitar 1.600 makanan. Iya betul, karena aku pestanya di rumah. Jadi aku pakai orang, maksudnya aku bayar orang untuk masakin di rumah, terus kayak aku beli sendiri bahan-bahan makanannya. Pokoknya kalian kalau yang pesta di rumah, kalian tahu maksud aku. Jadi kita masak di rumah tanpa catering. Nah itu tuh menghabiskan budget sekitar 15 juta guys. 15 juta itu sudah termasuk si tukang cuci piring, si tukang cuci piring yang nyuciin piring-piring, terus kayak piring-piring, sama sorry guys, tadi aku lupa, yang pelampang itu aku dapet juga piring-piring, alat makan, terus kayak semua bangku-bangku, semua sound system, panggung, bla bla bla, pokoknya itu dari pelampang ya guys. Kayak itu dipinjemin sama si paketan tenda yang tadi 16 juta. Nah balik lagi ke makanan. Nah jadi aku 15 juta itu adalah sudah termasuk bayar orang. Nah bayar orangnya itu sekitar 5 juta, bayar orang masaknya dari mulai malam akad sampai hari besoknya aku acara. Nah itu tuh aku bayar orang sekitar 5 juta. Nah berarti dari 10 juta, dari 15 juta budget makanan itu, 5 jutanya aku buat bayar orang. Nah 10 jutanya itu buat beli bahan-bahan makanan. Nah makanan apa aja sih yang aku buat waktu aku pesta itu? Aku untuk prasmanannya itu ada nasi tentu aja, terus juga ayam teriyaki, terus karedok, terus jengkol, sama sayur sop. Itu aja guys. Jadi jengkol itu jengkol direndang, terus karedok, terus ayam teriyaki, dan sayur sop. Itu aja. Aku nggak pakai emping atau apapun. Nah untuk yang bubukannya itu aku ada soto satu sama es guys, es yang warnanya merah itu kan, kalian tahu kan yang ada selasihnya di dalamnya. Nah aku pakai es merah itu. Dan guys aku kasih kalian info aja, kalau kalian mau bikin es merah itu juga better kalian kasih selasih di dalamnya, karena itu cukup menghemat sirup. Karena kayak orang nggak terus-terusan minum kayak karena di dalamnya ada selasih, jadi orang kayak lebih milih aku aja gitu guys. Itu tips dari aku ya. Jadi kalau kalian mau adain air merah itu yang kayak minuman merah itu, kayak sirup merah itu, kalian kasih selasih di dalamnya supaya orang tuh kayak nggak baru minum dikit taruh, baru minum dikit taruh gitu loh guys. Kayak mereka dikit-dikit aus, kamunya sirup, dan itu bikin kalian boros gitu ya untuk makanan. Jadi aku 15 juta itu 5 juta untuk bayar orang yang cuci piring, masak dari malam akad sampai hari aku merit. Nah yang 10 jutanya itu aku pure untuk belanja sayur-sayuran. Nah kok bisa murah sih gitu ya kan, aku belanjanya emang sendiri gitu, maksudnya kayak mamaku sendiri yang bener-bener turun untuk survei sayur gitu guys. Karena kan balik lagi budget yang aku punya kan gak gede, jadi kita harus rajin-rajin gitu guys untuk kayak survei sayur mana sih yang lebih murah, atau pakai orang mana sih yang lebih murah, atau better makanannya apa sih gitu ya kan guys. Jadi itu saran aku adalah kayak kalian survei aja sendiri gitu, supaya kalian bisa lebih tahu mana yang murah gitu guys. Nah itu ya guys, jadi udah 2, aku pakai pelampang, harganya pelampang atau tenda 16 juta, terus makanan aku 15 juta, berikut orangnya. Nah terus apa lagi? Nah terus make up. Nah ini nih yang paling krusial buat aku, karena aku kan ya siapa sih guys yang nggak mau cantik di hari pernikahannya walaupun dengan budget yang minim gitu kan. Nah aku juga udah bahas di video aku sebelumnya, kalau aku tuh dapat harga make up aja ya guys, make up tanpa hairdo, pokoknya bener-bener make up aja itu 1 juta. Itu dia kasih dia make upin aku tuh pas akad dan retouch 2 kali saat aku ganti baju. Jadi dia ada pas aku ganti baju. Nah itu tuh aku dapat harga 1 juta dan hasilnya memuaskan banget. Nah ini juga tips ya guys buat kalian, kayak kalian tuh coba cari-cari di Instagram untuk makeup MUA yang baru banget mau coba untuk makeup wedding gitu. Kayak mereka tuh sebenarnya udah sering banget make upin orang-orang untuk project-project lain tapi belum pernah project wedding gitu. Kalian better nggak apa-apa coba aja, kayak maksudnya, tapi lihat juga ya guys mereka
cara make upnya udah rapi atau belum, kayak udah sesuai dengan keinginan kalian atau belum. Soalnya kalau untuk MUA baru itu harganya lumayan terjangkau banget. Mereka tuh kayak buka harga tuh yang lumayan banget, maksudnya murah banget dibanding MUA yang udah sering banget make upin wedding orang lain. Karena aku udah cari dan rata-rata MUA yang udah sering banget make upin wedding orang lain itu harganya sekitar 8 jutaan, dan itu nggak masuk di budget aku. Jadi aku coba cari yang MUA baru yang memang mereka udah sering make upin kayak wisuda atau prom night gitu, yang kayak udah acara-acara formal mereka udah make upin, tinggal kayak mereka baru pengen bikin profile untuk wedding gitu kan. Ya udah aku pakai itu. Nanti kalau kalian mau tanya vendor-vendor yang aku pakai, kalian komen aja di bawah, nanti aku kasih tahu kalian apa aja vendornya dan Instagramnya apa aja. Oke. Jadi aku dapat harga makeup 1 juta. Terus selanjutnya undangan. Nah ini nih guys, ini aku juga punya tips ya guys. Aku kan undang 800 orang, undangan aku tuh 800 orang, dan aku cetak undangan juga 800. Nah saran aku guys, kalian kalau undangan mau ngundang 800 orang misalnya gitu, atau 1000 orang kalian mau ngundang, better kalian cetak undangannya sekitar 800 aja. Kenapa kayak gitu? Karena aku pas ngundang 800 terus cetak 800, undangan aku tuh banyak yang kebuang-buang. Undangan fisiknya tuh bener-bener kayak masih segini gitu tebelnya di rumah. Itu karena kayak banyak aja orang yang nggak mau nerima undangan fisik gitu, kayak ya udahlah lu nggak usah ke rumah gue gitu ya kan. Kayak teman-teman yang udah deket banget gitu, kayak ya udahlah lu kasih nggak usah kasih gue undangan fisik, lebih baik lu save aja undangannya buat yang lain, buat yang tua-tua gitu kan. Yang selanjutnya aku beli souvenir aku itu sendok melamin, sendok plastik yang warnanya putih, terus di bawahnya ada motif-motif bunga. Nanti kalau ada fotonya aku taruh. Itu tuh harganya satunya tuh 900. Itu tuh yang kayak jadi tuh pas aku mau beli itu tuh kayak ada yang di dalam box sama ada yang diplastikin aja gitu biasanya. Yang di dalam box itu harganya 1.500. Nah untuk yang diplastikin aku harganya 900 rupiah. Nah aku lebih memilih yang diplastikin karena aku menghemat budget. Jadi aku beli itu sebanyak 800. Itu totalnya jadi 720.000. Nah ini juga guys, untuk souvenir menurut aku kalau kalian pestanya di rumah itu belinya nggak usah sebanyak undangan kalian. Kenapa? Karena pengalaman aku juga itu tuh banyak banget sisa, jadi sayang. Kalau menurut aku kayak kalau undangan kalian 1000, kalian beli aja 800. Ini based on pengalaman aku ya guys, kalian mau ikutin boleh, nggak juga boleh, aku cuma kasih saran. Nah terus yang selanjutnya foto dan video. Nah ini nih kayak tricky banget gitu loh guys, foto dan video. Kayak kita kan pengennya dapet yang bagus, tapi kalau yang bagus tuh harganya lumayan gitu kan. Nah kebetulan banget tuh papaku dulunya fotografer, jadi tuh dia kayak punya teman yang juga bisa moto. Jadi aku dapat harga murah, nggak murah banget sih guys sebenarnya, kayak harga standar aja. Aku dapat harga 1,5 juta untuk foto dan video, tapi itu belum termasuk cetak, jadi aku dapat mentahannya aja. Kenapa aku lebih pilih mentahannya guys? Lagi-lagi balik lagi karena budget aku yang mepet. Jadi menurut aku kayak ya udahlah, aku dapat mentahannya dulu nggak apa-apa, dapat video sama foto mentahannya dulu nggak apa-apa. Nanti kalau ada rezekinya aku bisa cetak sendiri gitu. Yang penting udah ada mentahan foto dan videonya. Nah untuk foto aku dapat di harga 1.500.000. Oke. Nah terus lanjutnya lagi ada henna. Aku juga pakai henna waktu di hari pernikahan aku. Nah henna ini juga sama guys kayak make up. Kebetulan sih waktu kemarin aku nikah itu aku pakai henna temenku juga baru belajar makain henna untuk orang wedding. Nah menurut dia tuh kalau henna yang udah profesional banget harganya bisa 500-700 ribu gitu kan. Nah better kalian lagi-lagi cari orang-orang yang udah buka henna, kayak maksudnya kayak orang-orang yang masih belum banyak gitu loh guys followernya, tapi kerjanya dia atau cara dia make up atau cara dia henna tuh udah lumayan rapi gitu. Gak apa-apa guys, pakai yang pemula-pemula tuh hasilnya juga masih bagus, masih oke, masih bisa kalian pakai, tapi harganya jauh banget gitu. Karena kenapa aku yang milihnya kayak gitu guys, karena lagi-lagi budget aku mepet, aku cuma punya duit 20 juta waktu itu. Jadi aku akan pilih semua yang on budget aku gitu kan. Nah terus selanjutnya 1 juta, aku ada duit
aku ada duit sisa gitu loh guys, kayak duit bukan duit sisa ya, apa ya, aku kayak ada duit pegangan gitu yang aku sisihkan dari 20 juta itu sekitar 1.500.000, yang itu aku minta tolong adikku di hari pesta pernikahan untuk dia pegang. Itu adalah uang yang takutnya gitu ya guys, misalnya gitu kan di malam hari gitu, kan aku kan ngadain pesta pernikahan di rumah, itu berarti seharian kan, seharian suntuk. Nah takutnya kayak abis maghrib atau abis sholat isya gitu tiba-tiba makanannya habis. Nah adikku ini pegang duit sekitar 1.500.000 untuk ya perintilan-perintilan lah guys gitu kan, takutnya ada bahan-bahan masakan yang kurang atau ada pendopo yang habis atau apa, kayak dia bisa beliin lagi aja gitu guys bahannya. Itu penting banget guys, uang ini tuh penting banget untuk dipegang sama salah satu orang kepercayaan kalian, supaya waktu ada kekurangan apa-apa tuh nggak bingung gitu guys mesti nyari siapa-siapa. Jadi kayak kalian harus tunjuk satu orang, kalian percayain pegang uang untuk di hari pernikahan kalian, kasih dia budget berapa gitu untuk pegang uang di hari pernikahan kalian, itu untuk uang jaga-jaga seandainya ada kayak bumbu-bumbu kurang atau ada apalah gitu yang kayak perlu ngeluarin uang. Jadi nggak cari-carian sana sini siapa nih yang harus bayar, karena kan kita lagi di atas panggung kan guys gitu. Nah selanjutnya lagi kebetulan calon suami aku itu orang Betawi, jadi aku perlu, kalau kalian tahu aku tuh perlu jotan. Jadi satu hari sebelum acara hari H aku perlu ngundang kayak tetangga-tetangganya, keluarganya calon suamiku itu pakai jotan. Jotan itu apa sih, kayak undangannya tuh bukan berbentuk undangan guys, tapi undangannya itu makanan dibungkus dari daun pisang gitu guys, kalau kalian tahu, atau kalau kalian nggak tahu kalian cari aja di Google. Aku juga bingung ngejelasinnya gimana, tapi kayak sebenarnya itu pengganti undangan tapi bentuknya makanan. Nah aku ngeluarin uang untuk jotan itu sekitar 500.000. Aku itu isi jotannya itu kalau nggak salah itu nasi, bihun, terus kayak yang sayur kuning itu kayak sayur timun kuning, terus sama ayam guys. Nah itu tuh pokoknya totalnya 500.000 guys. Terus ada lagi biaya di malam akad. Nah kan kalian tahu kalau misalnya kita ngadain acara pernikahan kan ada malam akadnya. Nah itu tuh kita kayak ngumpulin orang untuk doa gitu. Nah aku ngundang sekitar 50-an orang. Nah itu tuh ngabisin budget sekitar 1.500.000. Aku beli besek yang harganya 20.000. Aku beli ya guys, aku nggak masak. Walaupun tukang masak aku tuh harusnya hari malam akad tuh bisa aku pakai, tapi aku nggak pakai dia untuk itu. Aku minta tolong tukang masakku untuk kayak bikin kue sama nyediain kopi aja untuk orang-orang yang lagi doa untuk malam akad. Jadi pas malam akad itu aku beliin mereka kayak pecel lele gitu, satu box itu sekitar 20.000. Nah itu ada 50 orang, itu sekitar 1 juta. Nah untuk kue-kue yang dibikin sama tukang masaknya itu aku kasih budget dia 500.000. Jadi kayak udah banyak banget gitu jenisnya kuenya gitu guys. Nah kalau kita total tadi dari pelampang, terus makan, terus juga make up, undangan, souvenir, foto, baju, terus henna, jotan, malam akad, dan juga uang pegangan buat adikku itu, kalau di total itu sekitar 40.420.000. Terus pasti pada nanya kan, Kak gimana caranya aku cuma punya duit 20 juta tapi ngadain pesta sekitar 40 jutaan gitu kan. Nah kayak gini guys, ini balik lagi ya guys, ini tuh boleh kalian ikutin, boleh. Jadi aku ngelakuin ini karena balik lagi budget aku nggak sebesar itu gitu kan. Terus aku udah mencoba menghemat budget, tapi memang pernikahan itu udah murah banget di angka 40 juta, tapi uang yang aku punya cuma 20 juta. Jadi gimana cara aku ngakalinnya adalah waktu pertama-tama itu aku kasih uang muka ke pelampang cuma 1 juta. Iya bener guys, untuk tenda atau pelampang kalau kalian nikah di rumah, kalian pasti tahu mereka tuh mau dikasih DP berapa aja. Bahkan pelampang aku itu bilang kalau dia mau kok dikasih DP cuma 500.000, tapi karena aku pikir-pikir ya masa 500.000 gitu kan guys, takutnya nanti dia nggak dateng gitu kan di hari pernikahan aku kasih dia DP 1 juta untuk pelampang. Nah untuk make up aku bayar langsung full itu 1 juta. Ini aku pengen ngerincin ya guys. Jadi duit 20 juta yang aku punya
itu aku pakai buat apa aja gitu, karena nanti sisanya kan tadi biaya untuk nikah aku sekitar 40 jutaan. Nah sisanya dari 20 uang aku 20 juta, pesta pernikahan itu sekitar 40 juta. Nah sisanya itu aku bayar dari amplop aku. Nah sekarang aku mau kasih tahu gimana caranya aku gunain 20 juta itu supaya pesta aku tuh jalan gitu. Nah pertama-tama aku DP pelampang 1 juta, terus aku untuk bayar make up itu aku langsung cash 1 juta. Untuk souvenir aku juga beli cash 720.000 yang tadi aku udah jelasin. Terus kasih uang ke adekku itu aku juga udah sisain dari 20 juta sebesar 1.500.000. Terus untuk henna aku bayar cash 300.000. Terus selanjutnya untuk makanan. Nah ini untuk makanan aku beli semua makanannya cash. Makanan yang aku beli itu totalnya sekitar 10 jutaan. Semuanya tuh aku beli cash langsung ke tukang sayur. Nah yang aku bayarnya setelah acara adalah orang yang masaknya itu. Jadi si orang-orang yang masaknya itu aku payment mereka setelah acara gitu. Jadi kan dari 15 juta, 5 jutanya itu untuk bayar jasa orang yang masak, itu yang aku pending. Jadi aku cuma pure beliin sayur-sayurannya dulu, nah bayar orang masaknya belakangan. Terus selanjutnya aku undangan sebesar 1.200.000. Aku undangan pakai yang harganya 1.500 dikali 800 undangan, jadi sebesar 1.200.000 itu juga aku bayar cash. Terus baju panitia, nah ini aku ada panitia tuh bukan kayak keluarga ya guys, aku sama sekali nggak beliin baju untuk keluargaku atau keluarga suamiku karena lagi-lagi itu nggak masuk budgetku. Jadi keluarga yang pakai baju itu bener-bener orang tua yang dapat dari tenda atau pelampangnya aja guys gitu, sama 4 orang yang penerima tamu itu. Nah sisanya keluarga aku sama sekali nggak beliin mereka baju atau kasih mereka seragam. Nah panitia ini adalah untuk orang-orang yang jagain ini loh guys, kayak jagain prasmanan aku, pendopo aku, terus kayak bawain piring kotor gitu. Aku kasih mereka baju supaya kayak lebih gampang aja dilihatnya. Nah itu 10 orang cewek dan 10 orang cowok itu tuh tetangga-tetangga aku. Nah itu aku kasih baju, satu baju harganya 60.000. Aku cari di Tanah Abang ataupun online shop itu harganya sekitar itu guys, itu udah yang paling murah 60.000. Nah itu 60 dikali 20 orang harganya jadi 1,2 juta, itu juga aku bayar cash. Terus untuk jotan yang tadi aku bilang untuk pengganti undangan itu 500.000. Itu tuh bukan kayak pengganti jotan, itu kayak undangan kayak ngundang untuk ya pokoknya gitulah guys. Nah terus untuk malam akad aku ngeluarin 1.500.000 itu juga cash karena beli makanannya lagi-lagi guys harus cash, sama kue-kue itu juga harus cash. Nah terus untuk foto itu aku DP dulu 1 juta. Nah terus sisanya 500.000 nya nanti aku bayar setelah hari H. Nah kalau di total kayak DP pelampang 1 juta, make up 1 juta, souvenir 720.000, terus kasih adikku untuk pegangan 1.500.000, terus makan aku bayar henna 300.000, makanan 10 juta, undangan 1.200.000, baju untuk panitia 1.200.000, enjotan 500.000, malam akad 1.500.000, sama foto 1 juta, itu tuh totalnya 19.920.000. Nah hampir 20 juta kan guys. Jadi 20 juta yang aku pegang itu aku habisin hanya untuk DP sama aku beli perlengkapan yang emang gak bisa di pending paymentnya sehabis pernikahan aku gitu kan. Nah terus kan tadi total biaya pernikahannya adalah 40.420.000, sementara aku baru ngeluarin duit sekitar 20 juta. Nah 20 jutanya lagi itu seperti yang aku udah jelasin di video awal aku yang nikah mewah 20 juta itu aku bayarnya setelah acara atau setelah aku buka amplop. Ya sekali lagi guys, ini boleh kalian ikutin boleh enggak, tapi aku pakai cara ini karena aku bener-bener pengen pure pakai duit aku sendiri dan suamiku, dan lagi-lagi kita berdua bukan berasal dari orang yang berada ataupun kaya, terus kerjaan kita juga bukan yang mapan-mapan banget. Jadi ya emang segitu budget yang bisa kita keluarin, emang segitu budget yang bisa kita cari. Jadi ya pinter-pinter gimana caranya kalian ngakalin hari pernikahan kalian guys, karena kalau nunggu sampai duitnya 40 juta itu tuh kayak bakal lama banget guys. Balik lagi karena aku tuh bukan kerja yang
gajinya gede banget, suamiku juga kayak gitu, terus juga kita bukan berasal dari orang tua yang kaya raya. Nah guys, jadi kayak gitu, gimana caranya aku punya duit 20 juta tapi bisa ngelakuin pesta seperti yang nanti aku taruh fotonya kalau ada di sini. Pokoknya nanti aku taruh gimana sih gambar pesta pernikahan aku yang udah lumayan mewah menurut aku. Maksudnya untuk aku personally, aku nggak mau yang mewah-mewah banget, nggak mau yang hebring banget, karena buat aku yang penting itu kehidupan sesudah menikahnya, bukan waktu hari pesta menikahnya doang gitu kan. Kayak masih banyak banget tantangan lagi setelah pesta pernikahan. Nah aku tuh bersyukur banget, walaupun aku cuma punya budget segitu, tapi aku bisa ngelewatin semuanya, bisa lancar acaranya alhamdulillah. Nah setelah hari H juga aku udah nggak ada lagi hutang-hutang, maksudnya untuk yang aku belum bayar pas sebelum pesta itu. Pas setelah pesta itu bener-bener udah ketutup dari uang amplop aku, walaupun aku nggak sama sekali megang uang lain. Maksudnya uang amplop itu pure banget hanya untuk nutupin sisanya itu. Aku nggak apa-apa, karena memang balik lagi ke awal, aku sama suamiku itu pengennya nikah kita dari uang kita aja, nggak ngerepotin siapa-siapa, karena aku juga tahu diri, dia juga kayak gitu. Kita nggak bisa ngandelin siapa-siapa selain diri sendiri. Nah ini tuh aku kasih tahu ke kalian, rincian ini tuh siapa tahu bisa jadi opsi buat kalian-kalian yang sebenarnya tuh udah pengen banget nikah, cuman kayak kalian tahu budgetnya tuh gede banget, terus kalian kepikiran terus hingga nggak jadi nikah gitu kan. Better kalian jalanin apa yang aku udah jalanin gitu. Percaya aja, berdoa aja kalau pesta kalian tuh akan lancar. Aku juga sebelumnya takut banget kayak nanti gimana nih kalau nggak ketutup bla bla bla, tapi alhamdulillah insya Allah kalau niat baik itu pasti ada jalannya. Aku doain buat kalian semua yang saat ini tuh lagi berjuang untuk bisa menikah gitu, atau lagi pusing banget cari budget pernikahan, kalian gak ada salahnya coba yang aku coba gitu. Oke guys, jadi video hari ini gitu aja. Aku udah kasih rinciannya. Jadi kalau misalnya masih ada yang belum jelas, coba tanyain aja di kolom komentar. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan share video aku ini ke semua sosial media yang kalian punya, atau ke teman-teman kalian yang siapa tahu lagi butuh saran gitu kan untuk dapat vendor-vendor atau menikah yang on budgetnya mereka gitu. By the way guys, di video selanjutnya aku bakal kasih kalian tips gimana sih caranya supaya kan kalian udah budgetin nih kayak aku tadi tuh, kayak oh ini untuk pelambang segini, untuk ini segini, gimana sih caranya itu tuh tetap keep on track. Karena aku tahu banget saat kalian menikah itu, saat kalian mempersiapkan pesta pernikahan itu banyak banget masalah, either itu dari pasangan kalian yang beda pendapat, orang tua, lingkungan sekitar gitu. So di video selanjutnya aku bakal kasih kalian tips-tips gimana caranya supaya pesta kalian tuh lancar sesuai dengan budget yang kalian inginkan. So bye bye, see you guys.